biasanya. Jadi kalau misalnya kalian keberatan sudah bayar, ya silakan minta lagi duitnya ke bendahara ya, jangan ke dosen. Karena kan tugas kita cuma mengajar dan memberi nilai. Tapi ada satu kebijakan untuk sekarang ini kan, kebetulan MBKM kemarin kan itu program 20 SKS. Ini suhu. Ya memang susah sih kalau sekretaris MBKM berada di forum, dia selalu membawa program-program jadi MBKM. Kebijakannya itu kan 20 SKS untuk program MBKM. Dan coba nanti Mas Nadim tolong dinonton ini. Selamat datang di Rollin Ngobrol in rollers rollers Hai rollers Welcome semuanya. Welcome back. Nih, kita sudah di Sesi episode yang kesekian-sekian ya. Kesekian. Kita sudah kesekian-sekian. Jadi hari ini kita episodenya yaitu ngobrol bareng Jody. Dudi. Dunia usaha dan dunia industri. Jangan kau ucapkan itu. Oh iya. Saya trauma. Oke, siap. Masih Yang pernah membekas kesewa. Dudi. Ya. Dudi. Kan Mbak Dwi dengan Mbak Dia. Atau Iya. dulu dan dini. Iya. Dudi dan Didi. Yang asal jangan Dudung dan Dini ya. Yes. Dudung itu masuk kita ya, dini entah siapa dia. Jangan. Kita mau ngobrolin apa hari ini Mbak Dudi? Oke, tema kita hari ini adalah tema yang saat ini lagi kita alami nih. Masa-masa yaitu kegalauan. Asik. Kegalauan karena belum cair remun. Bukan. Karena No money. no money. Oh, no money. No hard feeling. No money, no love. Yes. Jadi No money, no love, no healing. Iya. Jadi kan, nah bicara-bicara nih tentang healing nih. Yes. Kita kan setelah kemarin baru menyelesaikan final test. Jadi buat teman-teman kita baru selesai final test dan semua dosen sudah memasukkan nilai. Jadi bisa lihat di Siakat untuk nilainya. Nah, kemudian ada yang tanya nih, Tunggu, Siakat itu apa ya? sistem akademik apa sih? Sistem informasi akademik. Oke. Kalau salah silakan komen di bawah ya. Karena maklum, karena kita semua adalah dosen baru ya. Yes. Ibu Dosen ya. muda. Dosen baru, dosen muda dan muda. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Mudah rezekinya. Oke. Jadi seharusnya sekarang kita sudah pada libur ya. Seharusnya. Karena sudah menyelesaikan tugas-tugas tanggung Ya. jawab ya. Jadi Apa mau sih kemana rencananya? Apa sih libur, Bu? Libur, Apa sih, Bu? LIBUR. Apa sih libur itu, Bu? Rencana mau kemana, Mbak Du? Badu mau ke ini. Rencananya mau healing ke Ke mana, arah timur Sulawesi. Oke, Tapi- Sulawesi Timur ya. Tapi Apa itu healing? Apa itu libur? Tiba-tiba dia musnah begitu. Yes. Dengan antrian tugas yang ternyata tiba-tiba muncul gitu ya. ya, jadi Bukan, kalau apa ya? kayak kata mungkin banyak yang nanya, ih jadi dosen enak tuh, setelah masukin nilai punya banyak waktu untuk untuk liburan gitu. Wow, jangan salah. Mereka belum tahu saja. Adek, hidup ini tidak semudah apa yang Anda pikirkan. Oh jangan. Saya mau bikin TikTok nanti pakai itu ya. Saya mau bikin TikTok sambil begini-begini. Adek. Jadi kalau saya dulu waktu zaman saya masih kecil ya. Saya Ibu itu pernah sering kecil, Bu? Iya, pernah kecil. Jadi waktu kecil Ibu cantik ya, Bu? Waktu saya masih cantik. Pernah kecil, pernah Waktu cantik. saya belum tahu bikin alis, belum terkena dengan belum tahu namanya contour, Yes. terus belum kenal namanya cushion. Apa sih bilangnya cushion? Cushion. Gitu ya. Cashing kali, Bu ya. Ya, jadi dulu karena kebetulan saya berangkat dari latar belakang keluarga yang sama-sama dosen gitu. Jadi memang dulu itu saya sering bertanya-tanya, ini bapak saya kenapa tidak pernah libur gitu? Karena kan bapak-bapak teman saya yang lain kalau anak-anaknya libur, bapaknya juga Ikut libur libur atau juga. nggak cuti. Yes. Terus mereka pergi liburan gitu, family liburan time gitu ya, ya. family time kemana Healing gitu ya. Nah, kalau di keluarga saya itu hampir tidak pernah gitu mengenal istilah cuti atau libur
untuk orang tua saya gitu. Jadi ketika kita libur, anak-anaknya libur, ya kita main di rumah. Nanti ketika kita mau kemana liburan, ya orang tua saya langsung ya pergi aja begitu. Kadang-kadang ketika sudah tidak ada jadwal mengajar atau tanggung jawabnya sudah selesai, dan itu pun tidak pernah lebih dari 5 atau 6 hari lah, pokoknya paling lama seminggu gitu. Itu udah harus Iya, ya. karena setelah itu ada jadwal menguji lah, jadwal membimbing lah, jadwal seminar lah, apalah. Nah, ternyata setelah saya alami sekarang, ya ternyata memang sudah seperti itu adanya gitu. Jadi memang dosen tuh kita memang labelnya sebagai ASN, tapi jatah cuti 12 hari itu sepertinya hampir susah untuk kita dapatkan. Ini kalau kita mau bicara aturan ya, hampir susah untuk kita dapatkan gitu. Tapi fleksibelnya juga bisa dalam konteks lain gitu. Jadi misalnya tugas dan tanggung ya jawab kita sudah selesai, giliran kita mengajar sudah selesai. Terus misalnya kita mau kemana dulu untuk family time, biasanya kita tinggal baku atur lah ya dengan teman setim. Iya, kau yang masuk, nanti jadi tinggal ada saya yang store atur gitu ya. jadi tinggal Jadi rolling lah, kita tuh rolling tidak bisa libur bareng semua dosen ya, kita kan? tidak bisa Bener. pastikan jadwal kita tuh kosong di sini sini. Ya, harus ada yang jaga kios di sini Ya. tuh. Ketua prodi jaga kios gitu kan. jadi ketua prodi nggak pernah libur Nggak ya, Bu? boleh. Nggak boleh libur. Kalau ketika ketua prodinya libur atau dia kemana, pasti harus ada yang ya anggota-anggota prodi lainnya harus ada standby. standby. Betul. Paling Betul. tidak buat jaga prodi supaya tidak hilang atau pindah. gitu. Iya, ya siapa tahu ya ada yang nekat memindahkan prodi. Nah itu jadi pengalaman-pengalaman yang seperti ini yang kadang juga mungkin banyak yang kurang tahu atau banyak yang belum tahu tentang jadi dosen selain ngajar ngapain sih gitu. Jadi dosen selain ngajar ngapain aja Mbak Dwi? Coba Mbak Dwi dijelaskan dulu Tridharma Perguruan Tinggi. Subhanallah, terdapat perguruan tinggi, pemirsa ya, itu ada mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian. Oke. Nah, 3 poin ini itu tidak boleh hilang dari dosen. Itu wajib dilakukan dosen di tiap semester, di tiap tahunnya. Kita kalau mengabdi di mana? Mengabdi? Saya kan mengabdi pada keluarga, itu sudah mengabdi. Iya Bu, bukan mengabdi macam begitu Bu. Pada mengabdi pada apa gitu? Mengabdi pada masyarakat. Oke, Jadi pengabdian kepada pengabdian pada masyarakat. masyarakat. Jadi masyarakat umum siapapun, entah itu dari ujung timur Indonesia sampai ujung dari Sabang sampai Merauke. Jadi pengabdian tidak terbatas. Misalnya kita tinggalnya di kota ini, kemudian mengabdinya pengabdiannya dilakukan hanya di kota itu, tidak gitu. Jadi pengabdian bisa dilakukan di luar kota atau bahkan di luar pulau atau bahkan di luar negeri sekalipun kalau memang memiliki link, kemudian pembiayaan dan juga punya kesempatan untuk ke sana. Jadi pengabdian pada masyarakat itu tidak terbatas gitu. Selanjutnya ada yang namanya penelitian gitu. Nah, kalau untuk penelitian sendiri itu juga tidak terbatas waktu sama tempat. Jadi sebagai ini ngapain? Itu healing ya. Kayak hubungan perlawanan gitu. Itu bagian daripada healing. Mengisi waktu-waktu kosong dengan hal-hal job-job yang buat kita healing gitu. Merupakan jadi sejenak. sebenarnya kalau kita nampak agak sedikit tidak full gitu ya. Full apa Bu? Tidak full baterai atau tidak full otak Bu? Tidak full otak. Jadi mungkin harap dimaklumi ketika memori RAM kita itu sudah full, sudah perlu dipindahkan, di backup. Nah, itulah bagian dari pemindahannya tuh ya kayak begini nih. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu bagian dari pemindahan memori supaya kita bisa tetap waras. Ngomong-ngomong soal waras, kemarin kan kita punya challenge pilih waras atau cantik. Oh iya, cepet bahas ya. Oh, saya tidak ikut kayaknya deh pembahasan itu. Ikut Ibu, jangan pura-pura nggak ikut. Tadi kita belum selesai tuh penelitian. Mau waras atau cantik? Ibu mau waras atau cantik? Waras ya. Yes, waras. Saya cantik lah. Saya waras. Saya waras dan cantik. Karena saya sudah waras. Saya waras dan saya cantik. Nah, terus Milih Bu, milih. Nah, Ya. terus ini kan yang baru-baru diumumkan di grup tentang yang akan terjadi beberapa minggu ke depan adalah semester pendek. Deng 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 deng. Yes, itu sudah di-share ke mahasiswa-mahasiswa, jadwal, tanggal, kemudian daftarnya itu di mana. Itu mahasiswa sudah wajib tahu, atau silakan buka link Siakat informasi bagian akademik di fakultas masing-masing. Yes.
Jadi buat adik-adik, buat teman-teman mahasiswa yang merasa ketinggalan atau misalnya ada mata kuliah yang harus nih mengulang. Tapi sebenarnya itu menurut kalian itu apa ya? Apa Bu? Make sense nggak sih itu semester pendek? Maksudnya mata kuliah yang 6 bulan itu dipepet. Ya dipepet jadi 2 bulan saja Pepet gitu. ya. Pepet. Bagaimana kita sebagai tim itu bisa mempres materi 16 minggu Jadi 8 minggu. itu pun kalau 8 minggu Ya, itu pun full. kalau mereka masuk dari awal. Ya. Jadi Next. di Universitas Jember itu ada satu fakultas, entah saya tidak tahu tuh apakah berlaku untuk seluruh universitas, tapi kayaknya di satu fakultas itu satu jurusan itu mereka tidak mengadakan SP gitu. Karena beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mungkin juga sebagai salah satu cara untuk dosen bisa Salah duanya mana? salah duanya sebentar. Mungkin mereka sudah kaya kali ya. Bukan, salah satu cara untuk dosen itu bisa mempunyai waktu yang seperti Me quality time, ya. terus bisa melakukan penelitian dan pengabdian di luar daerah gitu. Jadi memiliki kesempatan untuk sekali Explore lah. ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Kalau Kalau saya sih juga maksudku kalau menurut saya ya itu juga salah satu cara untuk sebagai ini untuk mahasiswa bahwa jangan kemudian mahasiswa nanti ada SP gitu, kayak menggampangkan sesuatu. Iya, betul. Kayak menggampangkan tidak apa-apa nanti kita mengulang gitu, ada SP SP. gitu. Jadi kayak seperti itu sih, walaupun mungkin kalau dilihat dari sisi lainnya bahwa itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki lulusan. Dalam arti kataan adalah jumlah lulusan, bukan kualitas dari lulusan. Kuantitas ya. Nah, lebih kuantitasnya. Gimana kalau menurut kakak? Oh, kalau saya sih dari dulu tuh saya memang saya kurang sepakat gitu ya. Sorry to say. Jadi saya memang kurang sepakat gitu dengan yang namanya semester pendek. Why? Ya itu tadi karena bagaimana mungkin materi 16 minggu kita mau press jadi 8 minggu. Kalau saya sih itu mungkin kalau ilmu pepet-pepetan sih bilangnya bisa-bisa saja gitu. Maksudnya kita masukkan karena logikanya ini adalah mata kuliah yang pernah diambil ya kan. Seharusnya masih ada lah materi-materi dasar mungkin yang tertinggal. Iya, kalau misalnya kasusnya seperti itu Kak, kalau misalnya dia kan pernah mengikuti perkuliahan terus kemudian nilainya tidak mencukupi, akhirnya dia mengulang di SP. Kalau dia tidak pernah mengikuti sama sekali terus bagaimana? Program di SP itu gimana? Karena kan gini, SP pun itu kalau saya tidak salah itu maksimal B ya. Iya, kan? maksimal B. Dia tidak boleh A kan? Tidak bisa A. Nah, artinya kan capaian tertinggi kalau mahasiswa itu kan bisa dapat nilai A sebenarnya kalau dalam mata kuliah. Terus ketika kalian misalnya cuma bisa dapat B, tentu satu capaian itu tidak bisa tercapai gitu. Kalau saya dulu mahasiswa sorry ya, gengsi, malas. Dapat nilai B atau ikut SP-nya malas? Bukan, ikut SP-nya, SP-nya malas gitu. Karena gini, kalau menurut saya ya, SP itu kita bayarin sudah mahal per SKS gitu ya. Lalu kemudian yang sudah terjadi, mereka tuh malas masuk karena mereka berpikir saya sudah bayar, jadi sudah pasti lulus gitu ya. Karena jangan sedih. Saya sudah bayar. Tapi jangan sedih. Ya, ternyata konsepnya tidak seperti itu gitu buat kami. Kalian masuk atau tidak itu akan mempengaruhi nilai. Kalian mau bayar per SKS 1 juta pun, kalian tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, itu tidak akan lulus gitu. Sistem penilaian sama seperti semester biasanya. Jadi kalau misalnya kalian keberatan sudah bayar ya silakan minta lagi duitnya ke bendahara ya, jangan ke dosen. Karena kan tugas kita cuma mengajar dan memberi nilai. Tapi ada satu kebijakan untuk sekarang ini kan kebetulan MBKM kemarin kan itu program 20 SKS. Ini suhu. Ya memang susah sih kalau sekretaris MBKM berada di forum dia selalu membawa program-program jadi MBKM. Kebijakannya itu kan 20 SKS untuk program MBKM dan coba nanti Mas Nadim tolong dinonton ini. Mahasiswa yang mengikuti program itu kan kalau di kampus di sini di Unpad itu kan ada 24 SKS dalam satu semester. Jadi 4 SKS itu bisa diprogram di SP. Jadi itu adalah bonusnya. Ya, ada program untuk SP dia. Iya, itu yang saya ya mungkin nanti saya mau ketemu dulu sama Mas Nadim, mau tanya langsung ini sebenarnya maksudnya bagaimana gitu.
saya belum Itu kayaknya tercerahkan itu sebenarnya. kayaknya kebijakan dari setiap universitas mungkin beda-beda. Iya, gitu. maksudnya ya kita sih berhak ya mau setuju atau tidak gitu kan. Yes. Tapi kan untuk pelaksanaannya karena kita terikat aturan ya kita harus laksanakan Iya. gitu. Mau Tapi, tidak mau. secara pribadi kalau kita ditanya sih ya kalau saya sih tidak gitu. Kalau saya tidak. Tapi sampai detik ini pun kalau saya menolak misalnya untuk melakukan untuk menjalankan semester pendek itu tidak pernah digubris juga, saya tetap dijadwalkan. Kasian ya Bu ya. Dan sabar. itu yang membuat saya Karena- bisa pergi liburan. Yes, karena itu salah satu kewajiban dosen. Tidak, ya. tidak. Itu sepertinya Kak Prodi pilih kasih. Dia sengaja. Oh iya. Dia sengaja cari yang tidak setuju itu dikasih dosennya. Untuk jadi SP. untuk mengampu mata kuliah pas semester pendek. Kalau Ibu Dwi punya pengalaman nggak selama semester pendek selama ini? Oh punya dong. Dari beberapa semester mengajar di semester pendek itu iya. Kendalanya adalah mahasiswa yang program semester pendek itu sudah berangan-angan kalau sudah program pasti lulus. Ya. Ya, sorry to say itu salah satu angan-angan yang harus mulai dihilangkan ya. Ikut SP belum tentu lulus ya. Kalau Coba sudah nyanyikan dulu lagunya Isyana. yang mana? Isinya yang mana Bu? Ibu Bila jangan adik-adik. memang harus. Yang mana Bu? Ibu. Apa sih? Maaf ya Bu, ya roller Intermezzo. semuanya intertejo ya, Intertejo. agak nggak jelas gitu ya. Coba mana YouTube musik? Next guys, next. Oke guys, next. Ya. SP itu juga jadi kalau dari saya ya salah satu penebusan dosa mahasiswa. Penebusan dosa bagaimana Bu? Penebusan dosa mahasiswa, mereka yang nilainya tidak mencapai maksimal kemudian harus program kembali dengan catatan bahwa mahasiswa ini kaya ya, mau Tapi kan menyumbang lebih. maksimal juga dapat B, Mbak. Yes, Eh, tapi iya belum sih. tentu ya, belum tentu dapat B. Iya, maksudnya Tapi nilai Kalian tuh, maksimal itu walaupun sehebat-hebatnya iya, kalian kalau menurut saya di sih effort, effortnya tidak sepadan gitu ya. Maksudnya Iya. kalian Betul. mau berharap dapat nilai bagus, kalian tidak masuk, kalian sudah bayar mahal. Terus tapi nggak bisa A atau B. iya, mentok-mentoknya Yes. juga dapat B gitu. Untuk dapat B terus nambah biaya lagi. Buat anak-anak pintar tuh dapat B itu apa sih gitu kan? Mereka tuh harusnya A plus gitu. No A plus. Iya, no. A gitu, A bulat gitu kan. A. Nah, bulat tuh sebenarnya pencapaian yang paling Saya merasa berada di antara kubu kanan dan kubu kiri ini. iya, jadi itulah. Ya kalau sudah. saya sih oke-oke saja, cuma dengan catatan bahwa mahasiswa harus punya dana lebih untuk bayar SP. Dan angan post negatifnya kalau dari saya sih jangan berharap kalian bisa lulus kalau kalian tidak ikuti prosesnya. Iya, Kalau kasihan untuk Mama percepatan bercampur, studi Papa. dan membalas dosa ketika tidak mengikuti perkuliahan secara biasa ya it's okay ikut SP. Iya, jadi sebenarnya tergantung dari nawaitunya ya. Terus. Nawaitu sama. Oke, jadi ini sudah bulan apa nih? Juni. Juni. Akhir Juni. Sebentar lagi tahun ajaran baru ya. Jeng. Betul. Kira-kira menurut kakak akan dapat berapa mata kuliah dari Ibu Kaprodi? Minimal 15. Wih, luar biasa Bu, catat Bu. Tapi yang mau saya terima cuma 8. Loh, Enggak lah. Ibu Kaprodi itu baik dan sangat tahu ke kapasitas dan kemampuan saya. Perasaan Jadi- tadi Ibu nggak bilang gitu deh Dia waktu tahu Ibu Kaprodi sekali. nggak ada. walaupun Ibu Kaprodi tidak nonton nanti wajahnya akan muncul di bagian bawah sini ya. Nanti ada muncul stiker-stiker. Yang mana sih namanya Ibu Kaprodi? Selalu disebut-sebut. Pokoknya dari tadi nih yang disebut-sebut Ibu Kaprodi akan muncul di sini, di mana-mana. Ding, 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 ding. Jadi ibu panitia PKKMB? 2 musim saya jadi 2 panitia. Semusim. Ibu panitia PKKMB? Saya tidak mau 2 musim ya, tapi tidak mau sudah 2 Kayaknya kita panitia PKKMB ya. bermusim-musim. Oke, bermusim-musim. Jadi Jadi bukan cuma semusim. lupakan tentang liburan ya, karena setelah ini kita akan sibuk PKKMB. Ya, penerimaan mahasiswa Ya, baru. sebelumnya SP dulu, Ya, lalu kemudian semangat menyelesaikan SP, penelitian, penelitian, pengabdian, pengabdian, terus kemudian Laporan pertanggungjawaban. ya. Terus Ya. jangan lupa borang. Yes. Bagi terus prodi-prodi. juga nanti akan ditutup dengan ada pekan komunikasi.
komunikasi. Yes, Yes. nantikan bukan komunikasi yang Jadi nantinya kita- pasti bakalan lebih seru, lebih asik dan lebih inovatif. Jadi nanti bakalan ada pekan komunikasi, namanya pekan ya, berarti satu pekan itu akan ditampilkan seluruh kegiatan-kegiatan dan juga hasil karya anak-anak ilmu komunikasi. Siapa yang Juga bilang? ada Ibu Ketua dan Ibu Siapa Kaprodi. ketua? Ibu Ketuanya Ibu Citra Antasari Esos MA. Jeng 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 jeng. Nanti mukanya ada di sini, di sini. Sini ada yang mukanya ada di sini. Nickname-nya adalah Citra Cole. Ya. Udah tidak Citra. Sudah tidak Citra. Jangan kau sebut itu Ani. Saya sudah Aku pun trauma. sakit hati. Iya, jangan sakit hati. Oke, Oke, jadi itu ya. setelah kita nanti apa namanya? Penerimaan mahasiswa baru, kita akan mulai semester baru. Baru Ganjil. lagi. Ganjil Semester 2022-2023. Oke. Jadi buat anak-anak Saya punya harapan. Oke, apa Boleh? harapan Anda? Oke. Boleh berharap. Oke. Dear Kaprodi. Yes. Ini musiknya tolong ya, yang edit musiknya harus melo-melo yang ada sedih-sedihnya begitu ya. Tutup sedikit mukanya. Oke. Saya berharap di semester ganjil nanti mahasiswa kita sudah tidak overload, ya, supaya kita bisa tahu mahasiswa kita yang berkapasitas dan yang kurang berkapasitas. Kalau terlalu banyak, kita nanti kesusahan. Terima kasih. Luar biasa. Kayaknya itu adalah Didengar ya sama Kaprodi. Ya, Kayaknya harusnya dong. mudah-mudahan Nanti dengar buka ya. Kaprodi muncul nih. Ting gitu. Pokoknya wajah Ibu Kaprodi Ibu Kaprodi nanti wajahnya muncul dari awal percakapan ini sampai closing nanti. Turut menemani kita di satu segmen ini. Ya. Terus Kalau kita Ibu mau- Dwi harapannya apa Ibu Dwi? Ya, mau liburan kemana? Oh, nggak ada ya liburan. Tidak ada liburan kayaknya sampai akhir tahun ya. Nah, saya mau liburan sama Ibu Kaprodi. Bukan togean, bukan siuri. Kemana Bu? Ke Lombok, cuy. Iya. Ke Lombok dalam rangka senang. Kita mau ke Mandalika. Oh, ke Mandalika. Ya, Ibu sudah beli baju racing. Ibu kayaknya mau gulung Ibu mau gulung ininya ya Bu ya. Aspalnya kemarin itu ya Bu ya. Saya sudah bawa payung. Mau jadi umbrella girl. Siapa yang mau dipayungi, Bu? Umbrella Ibu, girl. kayaknya kalau Ibu bikin jadi umbrella girl, umbrellanya muat nggak Bu? Oke. Apa bedanya orang kurus sama orang gendut? Makan tempat. Bedanya apa? Besar dan kecil. Bukan. Cabi. Bukan. Jangan body shaming deh Bu. Bukan. Apa yo? Bukan itu. Apa? Kalau orang kurus makan hati. Oh, Orang gendut makan tempat. betul makan tempatnya. Iya, makan tempatnya betul. Tapi kan Jadi orang Ibu kurusnya milih apa? Jadi Ibu milih jadi gendut atau jadi kurus? Makan Saya makan. gendut. Saya gendut. Perasaan kita nggak ada yang kurus. Next, James, untuk sesi akhir di segmen ini. Jeng. Apa kita main apa? Congklak, enggrang. Tadi lanjutannya Katanya Ibu ada Kan tebak-tebakan. saya sudah teka-teki. Ibu lagi dong teka-teki. berarti Teka dan teki. Saya nggak ada teka-teki. Apa ya? Iya. Tidak ada. yang lain. Oke, Iya, oke. oke. Tebak-tebakan dari Ibu Dwi. Tebak-tebakan. Saya. Belum Bu. Oke. Belum Bu. Tegang nih Bu. Tegang nih Bu. Bola apa yang bisa menangis? Bolalah dadaku. Bukan. No. Oh no. Ibu-ibu berasa. Bola apa yang bisa bikin nangis? Apa Ibu di? Bola langkung buku. Masa yang paling indah. Asik. Hanya mataku. Yes. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bola mata. Oh, belum. Bola mata. Bola apa yang bisa nangis? Bola Bola mata. Bola mataku saat melihat dirimu pergi. Oke. Mbak Di. Saya nggak ada tebak-tebakan. Iya. Saya nggak mau tebak-tebakan. Nggak punya tebak-tebakan. Saya nggak mau cari dan nggak punya tebak-tebakan. Punyanya apa dong? Saya punyanya Hati. Pacar. Jeng. Calon suami. Katanya dengar-dengar Mbak Di Iya, mau ada yang mau ini ya? lamaran ya? Iya. Amin. Ibu di podcast ini. Ibu tahu nonton Maaf ya. Oke.
buat para promo. pemirsa yang selama ini mengira Ibu Di itu sudah calon. masih available. Oke, cut. Sekarang sudah akan tidak available lagi. Oke, Karena cut. sebentar lagi Closing. mau lamaran, terus dilanjut pernikahan dan bulan madu ke Madinah Al Munawwarah. Sakinah mawaddah warahmah. Saya nanti bulan madunya pas pekan komunikasi. Jadi biar ibu kerja sendiri. Nanti kan calon ibu dia di pekan Ya, komunikasi. nanti ya kita bahas khusus special edition. Oke? Oke, closing. Closing. Jadi kesimpulannya kita dosen ya, kita tuh tugasnya ternyata bukan cuma mengajar gitu ya. Jadi ada namanya ya kayak Mbak Du tadi bilang, ada mengajar, ada meneliti, dan ada mengabdi gitu. Jadi kalau dibilang kita tuh santai, waktunya fleksibel, sebenarnya itu konsepnya fleksibel itu tidak secara general gitu. Fleksibelnya tanda kutip gitu ya. Karena di waktu orang liburan pun kita masih harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Gitu. Semangat. Jadi kalau kata Ibu Dwi itu biar tidur berpikir. Siapa? Aku. Kalau Jadi kalau saya secara tidur. secara undang-undang, secara tertulis tidak ada libur di kalender gitu, tidak ada tanggal merah di kalender untuk dosen. Tetapi Ibu kalau tanggal merah tetap masuk, saya enggak. ibu Ibu tidak kalau ingat, mengabdi dari kerja. ibu Ya, ibu nggak ingat di hari kita Minggu sih biasa. kita tidur sampai malam sampai sampai pagi ulang. Oh, itu yang itu ya, kerjakan itu yang proposal 2M. Iya. Yes. Itu jadi literally tidak punya tanggal merah yang tertulis atau tercantum secara khusus di kalender, tapi kita menyiasatinya dengan pintar-pintarlah membagi waktunya healing, waktunya untuk keluarga ya Bu ya, waktunya menjalankan hobi lain seperti makan ya. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi Nanti buat roller yang punya Usaha. request, punya request atau punya usul, kita mau bahas apa sih enaknya Iya, gitu iya. ya, yang menurut kita nih kan kadang-kadang kudet ya, kalau sudah terlalu sibuk kita kadang-kadang tuh jarang tuh buka Manifest, buka IG, buka Facebook, jadi kita kurang tahu tuh perkembangan kekinian tuh apa gitu, jadi kudet. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kita obrolkan, Didiskusikan dibahas, sini nah di- nanti boleh nih kasih komen ya di sini. mana nih di IG Karena atau- yang di sini nanti ada fotonya Ibu Kaprodi, di bawah aja ya. Atau mau bintang tamu khusus Ibu Kaprodi boleh. ya Ya nanti kita bisa melayani request siapa bintang tamunya atau siapa temanya, itu boleh saja. Jadi Atau mau minta undang dosen, Ibu dia pembimbing saya mau konsultasi di podcast dong live. Ya, atau tidak ada yang bilang, Ibu itu dosen saya killer gitu, dia Yes. susah ditemui, skripsi saya tidak di komen-komen, tidak dibalas-balas. Nah, boleh diundang biar nanti kita bisa kasih dia komen yang pedas gitu sepedas. ya, supaya dia bisa sedikit melunak. Boleh saja. Iya. Oke, rollers, dimanapun kalian berada sekarang, mungkin ada beberapa yang menonton atau melihat video ini pas lagi liburan atau lagi santai-santai. Selamat liburan. Selamat liburan buat kalian yang bisa liburan. Makanya memanfaatkan waktu libur kalian semaksimal mungkin, karena tidak semua orang punya waktu yang sama dengan kalian dan kesempatan yang sama. Oke. Waktu libur tidak ada yang pasti, tapi pastinya akan liburan. Ya. Oke. Kemana? Gimana Bu? Kita Kemana-mana hatiku Gimana senang. Bu? Ibu katanya mau ngajak saya camping Bu. Sampai sekarang belum ada Bu. Dulu kita ya waktu warga Perdos. Dulu waktu zaman dulu, waktu Waktu Ibu masih cantik. masih banyak kaktus, waktu saya masih cantik. Itu dulu kita kalau misalnya kita ke Palu, ke kota, itu bilangnya liburan. Yes. Soalnya kita ini Sentosa, seolah-olah berada di ke- pinggiran kota ya. ke Palu. Kalau Ibu Kaprodi bilang saya ke Palu, dia bilangnya mau kemana Bu? Ke Palu. Kalau saya Kita bukan di Palu. kalau saya pulang melewati 3 kabupaten Bu. Kalau sampai di rumah. Ya, Oke, next kita editor ya. bakal bahas nanti ya bintang tamu. Ada nih bintang tamu yang bakal kita undang yang
kece-kece pokoknya ya. Pokoknya yang kita undang sini adalah orang-orang yang kece. Sangat menginspirasi. Yes. Kaula muda, generasi apa? Generasi Z. Oke. Post milenial kayaknya sekarang. Alpha. Alpha Ya, Edison. Setelah Z itu Alpha. Oke, Rollers, kita ketemu lagi di next episode dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik dan juga obrolan-obrolan yang seru. Jangan dengan lupa. tamu dan dengan Jangan lupa teman-teman di apa? ngobrol yang seru. Jangan lupa di Like. Like, subscribe.